Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ngaji Bareng Cak Ipung ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi, sharing-sharing sedikit tentang bagaimanakah hukum bagi orang yang punya hadas, entah hadas kecil atau hadas besar, ini memegang atau menyentuh Al-Quran yang ada terjemahnya. Nah, ini masih menjadi polemik di masyarakat kita, di sekitar kita, bahwa menganggap terjemah itu sama dengan tafsir, sehingga masih berhadas pun belum bersuci berani untuk menyentuh Al-Quran karena menganggapnya sama dengan tafsir. Terjemah ini maksudnya menyentuh Al-Quran yang ada terjemahnya karena menganggap sama dengan tafsir. Nah, ini perlu dibedakan ya. Saya akan jelaskan. Saya temukan referensinya ada di dalam kitab Nihayatuz Zain. Dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in karya Muhammad bin Umar bin Ali bin Nawawi Al-Jawi, atau yang biasa kita kenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini nama aslinya adalah Muhammad bin Umar bin Ali bin Nawawi. Tapi orang Jawa, ya orang Indonesia pada umumnya ini mengenalnya dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi untuk Syekh Nawawi Al-Bantani itu gelarnya Syekh, tapi kalau untuk Imam Nawawi yang Sahibul Raudhah, Sahibul Adhkar, itu sebutnya Al-Imam supaya tidak keliru ya. Jadi kalau An-Nawawi, ada alnya ini, An-Nawawi yang muridnya Ar-Rafi'i, itu berarti Al-Imam An-Nawawi, bukan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beda. Kalau pengarang kitab Nihayatuz Zain ini adalah Syekh Nawawi, bukan Al-Imam An-Nawawi Mekah, muridnya Imam Rafi'i, bukan. Tapi ini Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, dari Indonesia. Dalam kitab Nihayatuz Zain dijelaskan, walau kana bihamisil mushaf tafsirun fa fi at-tafsil al-mutaqaddim fil hamli. Jadi kalau yang dipegang itu adalah Quran tafsir, artinya ada tafsirnya. Ini kan sudah banyak dijelaskan di dalam beberapa kitab ya, termasuk dalam kitab Fathul Qorib sendiri ya lah. Fathul Qorib itu sebuah kitab yang memang banyak sekali dipakai oleh pesantren-pesantren, terutama di Indonesia ini ya, seperti Lirboyo, Ploso, Sarang, itu pasti menggunakan kitab Fathul Qorib ini. Kayak pesantren saya contohnya di Ploso, Kediri, itu Fathul Qorib itu dipelajari di jenjang sanawiyah kelas 3. Itu ada pembelajaran Fathul Qorib secara dasar, kemudian nanti untuk pematangannya ada di jenjang musyawirin. Nah, dalam Fathul Qorib sendiri itu kan sudah jelas ya, bahwa hukum memegang Al-Quran bagi orang yang hadas itu adalah hukumnya haram. Tetapi ketika Al-Quran itu mengandung tafsir, yang mana tafsirnya itu lebih banyak hurufnya daripada huruf Al-Quran, maka tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi catatannya itu, tafsirnya, huruf-huruf tafsirnya harus lebih banyak daripada huruf Al-Qurannya. Kalau tafsirnya singkat, ringkes, dalam artian kalau kita hitung huruf per hurufnya, ternyata hurufnya tafsir itu sama dengan Al-Quran atau bahkan kurang daripada hurufnya Al-Quran, maka tetap hukumnya tidak boleh. Aduh, suara motor. Maka hukumnya tetap haram untuk dipegang bagi orang yang hadas. Jadi boleh memegang tafsir, boleh memegang Al-Quran yang ada tafsirnya, dengan catatan tafsirnya huruf-hurufnya melebihi daripada huruf-huruf Al-Quran. Itu tafsir. Nah, bagaimana dengan terjemah? Nah, ini amma tarjamatul mushaf al-maktubi tahta syuturihi falatu hukmat tafsiri bal tabqalil mushaf hurmatu masihi wa hamlihi kama aftabihi Sayyid Ahmad Dahlan. Jadi menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten, dalam kitabnya Nihayatuz Zain mengatakan bahwa tarjamatul mushaf atau terjemah Al-Quran itu hukumnya berbeda dengan tafsir, tidak sama dengan tafsir. Dimana tafsir sudah saya jelaskan di awal, bahwa kalau huruf-hurufnya lebih banyak daripada Al-Quran, maka hukumnya aman untuk dipegang bagi yang hadas. Tetapi ketika hurufnya itu sama dengan Al-Quran atau bahkan lebih sedikit dari Al-Quran, maka hukumnya haram dipegang bagi yang berhadas. Itu tafsir. Tetapi terjemah beda. Terjemah tidak sama seperti itu. Bal tadqa lil mushafi hurmatu masihi wa hamlihi. Akan tetapi tetap hukumnya adalah haram bagi yang hadas memegang mushaf Al-Quran itu, baik terjemahnya itu banyak ataupun sedikit. Sedikit jelas, banyak ataupun sama, itu hukumnya berbeda dengan tafsir. Tetap hukumnya adalah haram memegang Quran terjemah bagi orang yang hadas. Ini sebagaimana telah dimuftikan atau telah difatwakan oleh Sayyid Ahmad Dahlan. Jadi Sayyid Ahmad Dahlan yang dikutip oleh
Syekh Nawawi Al-Bantani ini bukan Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, bukan, tapi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ini seorang mufti agung bermadhab Syafi'i yang ada di Mekah, yang ada di Saudi. Beliau lahir di Mekah, wafat di Madinah. Ini termasuk ulama pentolan aswaja ya, Ahlussunnah wal Jamaah, yang menentang keras tentang terhadap doktrin Wahabi atau Wahabisme. Sampai beliau tuh pernah mengarang kitab namanya Fitnatul Wahabiyah. Jadi fitnah orang-orang Wahabi, karena beliau termasuk salah satu ulama Sunni ya yang mempertahankan nilai-nilai ahli sunnah dari gempuran atau ajaran baru, yaitu ajaran Wahabi yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagaimana telah dimuftikan oleh As-Sayyid Ahmad Dahlan, beliau pernah mengatakan begini, hatta qala ba'duhum inna kitabata tarjamatil mushaf haramun mutlaqon sawa'un kanat tahtahu amla. Ini pendapat yang lumayan ekstrim juga ya. Sampai Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti agung madhab Syafi'iyah di Mekah ini, mengutip pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa jangankan memegang Al-Quran yang ada terjemahnya aja itu haram hukumnya menurut sebagian ulama ini. Tapi kita tidak sedang membahas tentang ini, tidak ingin membahas panjang lebar tentang bagaimana hukum menulis terjemahnya, bukan. Anggaplah kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa hukum menulis atau menerjemahkan Al-Quran hukumnya adalah halal atau boleh. Kita ikuti pendapat itu. Nah, sehingga fokus kita pada pembahasan hari ini adalah bukan tentang penulisan terjemahnya, tetapi pada hukum memegang Al-Quran yang ada terjemah. Bagaimana? Ya tadi, hukumnya adalah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, sebagaimana telah dikutip dari pendapatnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti Mekah ini, mengatakan bahwa hukum terjemah tidak sama dengan hukum tafsir. Dimana kalau tafsir itu tadi sudah dijelaskan di awal, tetapi kalau terjemah hukumnya tetap haram. Mau banyak atau tidak terjemahnya, mau misalkan terjemah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, misal contoh Al-Quran terjemah bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ini kan otomatis hurufnya lebih banyak dari Al-Quran, tetapi hukumnya beda dengan tafsir. Tetap haram bagi yang hadas untuk memegangnya. Makanya wudhu dulu gitu ya. Bagi yang hadas sebaiknya wudhu, lebih aman itu ya. Nah, ada solusi ini. Solusinya bagaimana? Solusinya yang bagi ayyuktaba ba'dal mushafi tafsiruhu bil arabiyah tsumma yuktabu tarjamatu dzalika tafsir. Nah, solusinya yang boleh itu kalau setelah Al-Quran kemudian dituliskan, maksudnya solusi bagi orang yang pengen pegang Al-Quran ada terjemahnya, tetapi terjemahnya tidak mutlak terjemah Al-Quran, akan tetapi dimasuki terjemah tafsirnya. Jadi tulisannya adalah Al-Quran, kemudian nanti di bawahnya tafsir, setelahnya di bawahnya lagi terjemah tafsirnya. Jadi orang masih bisa belajar penerjemahan daripada Al-Quran dan tafsir. Di sisi lain hadas pun masih bisa boleh memegang Al-Quran tersebut, karena ada tafsirnya plus ada terjemahnya. Jadi solusinya jangan langsung Al-Quran terjemah, tetapi Al-Quran tafsir dan terjemah, itu baru boleh. Tapi kalau Al-Quran dan terjemah saja, itu hukumnya mutlak tidak diperbolehkan. Itu menurut pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani yang mana selaras dengan apa yang telah difatwakan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti Mekah. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.